والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى أرواح جميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى روح خصوصا المرحوم Buya Haji wa ila arwahi jami'i jamaah Masjid Besar Ridwan wa jami' ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallaha ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa yuwassi' madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum wa la niyati annallaha ta'ala yutawwil a'marana wa yashfi radana yuballigh maqasidana wa yassiru sahil umurana wa yaj'alna minas salihin wal mahdin wal muwaffaqin ila siratikal mustaqim wa yuballighna ila ziyarati baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yakhtim lana bi husnil khatimah bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكر جيران بذي سلام ماذا السلام أنجرى من مغلة بدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Karawan para orang tua hujjajul kiram, Bapak Ibu hadirin jamaah taklim kuliah subuh rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwasanya surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang di antara 114 surah. Jumlah ayat dari surah Al-Baqarah ini mencapai 286 ayat. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa seluruh ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang 286 ini semuanya disepakati oleh para ulama Madaniyah. Madaniyah itu maksudnya surah yang diturunkan di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Namun menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munirnya, beliau mengatakan bahwa ayat 281
yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah itu diturunkan di Mina pada saat Nabi melaksanakan haji wada ataupun haji terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 281 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum yazlimun. Takutlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala saat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti di hari kiamat akan dihisab seluruh apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 281 ini, itu dijelaskan kembali oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. 9 malam kemudian ataupun 9 hari kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat ataupun meninggal dunia, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya tanggal 12. Begitu juga wafatnya tanggal 12, bulannya juga sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Dan perlu kita ketahui juga bahwa surah Al-Baqarah ini dikatakan minas suwaril madaniyah ataupun surah yang diturunkan di kota Madinah. Ciri khas dari surah yang diturunkan di Madinah itu berbicara tentang tanzim al-mujtama ataupun penataan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an tentang kehidupan bermasyarakat. Maka di dalam surah Al-Baqarah ini berbicara tentang penataan kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan al-aqidah Islamiyah. Jadi masyarakat yang dilandasi dengan akidah Islamiyah ini. Maka untuk mengarahkan masyarakat yang berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis, dan juga masyarakat yang ditata melalui Al-Quran itu, masyarakat tersebut harus ditanamkan terlebih dahulu yang namanya akidah. Nah, oleh karenanya dipisah pemahaman kita tentang minas suwaril makkiyah, surah-surah yang diturunkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ciri khasnya adalah Allah Subhanahu wa taala menata masyarakat dari segi akidah terlebih dahulu. Nah, ketika Nabi berada di Madinah, maka Allah turunkan ayat-ayat yang berbicara tentang penataan masyarakat yang berlandaskan kepada akidah. Oleh karenanya di awal surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 sifat manusia. Yang pertama adalah sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. Yang kedua sifatul kafirin, sifat orang-orang kafir. Sedangkan yang ketiga adalah sifatul munafikin, yaitu sifat orang-orang yang munafik. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal Baqarah itu tentang sifat orang yang bertakwa, sifat orang kafir, dan juga sifat orang munafik itu tujuannya untuk membandingkan baina ahlil jannah wa ahlin nar, untuk membandingkan antara penduduk sorga dan juga penduduk neraka. Dengan kata lain, apabila masyarakat tersebut berlandaskan pada akidah yang kuat,
lalu diiringi dengan amal soleh, maka dia min ahlil jannah, yaitu penghuni surga. Dan sebaliknya, mereka yang menentang Allah akan masuk min ahlin nar, yaitu penduduk neraka. Jadi masyarakat itu bisa terbangun dengan baik, calon-calon ahlul jannah, apabila mereka mengikuti sifat-sifat al-muttaqin, yaitu sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian diperkuat tuh di dalam surah Al-Baqarah tentang akidah ataupun tentang keimanan, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Ibu Hawa. Itu diceritakan di awal Baqarah, termasuk Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keanekaragaman dalam bermasyarakat. Jadi ternyata bermasyarakat itu sudah dipastikan tidak hanya dikuasai orang yang beriman, tapi ada penduduk yang tidak beriman. Sama halnya di kota Madinah. Di kota Madinah pun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dan sampai di Madinah, Nabi Muhammad itu ya sudah menyaksikan dan melihat masyarakat lain selain masyarakat Muslim, yaitu orang-orang Yahudi yang hidup di mana? Di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perbedaan ataupun keragaman itu keniscayaan sudah pasti, baik dari sifat manusia, fisik manusia, dan terutama adalah akidah manusia. Oleh karenanya ketika Nabi berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah itu kan menyaksikan orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa. Kenapa kalian puasa? Karena pada saat itu tanggal 10 Asyura. Nah, jawaban orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, ya kami puasa karena Allah telah menyelamatkan kami orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel itu dari kekejaman Fir'aun, yang kemudian Allah selamatkan orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel itu melalui Nabi Musa alaihissalam dari ditenggelamkannya Fir'aun dan tentaranya itu di mana? Ya, di Laut Merah. Maka mereka sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat keselamatan itu melakukan puasa tanggal 10 Asyura. Asyura itu sendiri artinya 10 Asyra, adanya di bulan Muharram. Maka ketika Nabi melihat itu, bila kalian menghormati Nabi Musa, maka kami lebih berhak. Fanahnu ahaqqu, maka kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam. Makanya sampai sekarang berdasarkan hadis Nabi disunnahkan bagi kita untuk melakukan puasa baik di tanggal 10-nya maupun di tanggal 9-nya, yaitu 9 Muharram. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Qur'an itu berbicara ataupun menceritakan tentang seruan untuk beriman bagi orang-orang Yahudi, ya, yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman dan juga orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yaitu orang Yahudi dan Nasrani itu untuk bersama-sama kembali, ya, bertauhid kepada Allah.
dan juga kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, termasuk hari kiamat, dan juga melakukan kebajikan-kebajikan ataupun amal soleh. Itu semua itu dipanggil oleh Allah, baik orang yang beriman maupun ahlul kitab. Nah, itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, itu cukup panjang ayatnya. Nah, di ayat tersebut itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi bahwa yang namanya albir, yaitu kebajikan. Albir itu puncak kebajikan. Puncak kebajikan itu, kata Allah, bukanlah kalian itu menghadap ke timur ataupun ke barat. Ya, karena pada saat itu kan kalau orang Yahudi, Pak, menghadapnya ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Kalau orang yang beriman pada saat itu juga, ya, itu menghadapnya ke Baitul Maqdis juga. Nabi Muhammad tuh ingin, ya, kiblatnya itu tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Nabi itu ingin sekali kiblatnya menghadap Ka'bah, yaitu kiblat buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang kan nasab ataupun keturunan Nabi Muhammad SAW itu nanti jalurnya ke Nabi Ismail sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Meskipun Nabi Ibrahim itu memiliki satu putra lagi yang bernama Ishak, ya, itu nanti jalur nasabnya ke orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi sendiri itu nama lain, nama salah satu dari putra Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu kan memiliki 12 putra, antara lain itu Yahudi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan Nabi Muhammad itu, kiblatnya menghadap apa? Menghadap Ka'bah al-Musyarrafah. Makanya kalau di Madinah itu ada masjid kiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Pertama mengarah pada Baitul Maqdis, yang kedua mengarah ke Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, ketika Nabi sholat asar di situ, maka turunlah ayat fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajahmu itu menghadap apa? Ka'bah al-Musyarrafah. Di samping itu juga surah Al-Baqarah ayat 177 ini bukan hanya berbicara tentang kiblat. Makanya Allah katakan begini, wahai orang-orang mukmin dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa yang dinamakan puncak kebajikan itu bukanlah ketika kamu sholat menghadap Baitul Maqdis ataupun ke Ka'bah. Tapi puncak kebaikan itu adalah Allah katakan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada siapa? Allah. Nah, kemudian puncak dari beriman itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah 177 ini tentang amal soleh ataupun kebaikan-kebaikan.
baik itu berinfak ataupun bersedekah kepada para yatim dan juga orang-orang miskin. Maka kandungan dari surah Al-Baqarah ini mencakup dua hal. Yang pertama tentang al-ibadat, yaitu hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah tentang al-muamalat, yaitu hubungan manusia dengan apa? Manusia. Karena di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat yang cukup panjang itu tentang masalah hubungan antar manusia terkait dengan pencatatan hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu melakukan transaksi hutang, maka catatlah, dan harus ada pencatat yang adil, bahkan harus ada saksi. Begitu panjangnya ayat ini terkait dengan hubungan manusia dengan manusia. Biasanya kan itu masalah keuangan. Di masyarakat itu biasanya itu masalah hutang piutang. Maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk dicatat, harus ada saksi. Karena memang hutang itu sampai di bawah apa? Sampai di bawah mati. Nabi Muhammad SAW pun tidak mau menyolotkan salah seorang sahabat yang masih memiliki hutang, kemudian setelah dibayar baru beliau mau melaksanakan sholat jenazah tersebut. Nah itu kan berarti hubungan muamalah itu dibahas di dalam surah Al-Baqarah, yang ditutup surah Al-Baqarah ini di ayat 286-nya itu doa yang sering kita baca. Ya. Sebelumnya itu kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar Rasul. Itu sampai nanti di akhir ayat itu ada doa yang sering kita baca. Ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh pun sampai ayat 286 ini kita baca ba'das sholawah. Setelah sholat pasti kita baca itu ayat kursi, dihubungkan dengan akhir ayat dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang kemudian kita selalu membaca doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat akhir atau ayat 286 dari surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah meskipun panjang banget ya sampai 286 ini, tapi banyak ayat-ayat yang begitu akrab dengan kita ya, sering kita baca. Nah, oleh karena itu ada salah satu hadis ya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kita sangat disunnahkan untuk membaca surah Al-Baqarah ini. Sangat disunnahkan untuk membaca surah Al-Baqarah ataupun bagian dari surah apa? Surah Al-Baqarah. Bagian daripada surah Al-Baqarah itu yaitu lillahi ma fis.
Karena dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang yang membaca ayat-ayat dari surah Al-Baqarah itu, ayat tersebut akan mengusir setan yang ada di dalam hati kita dan juga yang ada di dalam rumah kita. Bahkan di dalam hadis di situ dijelaskan bahwa syaitan ketika kita baca itu bagian daripada surah Al-Baqarah, dia akan melarikan diri dari hati dan rumah kita sambil terkentut-kentut, falahu durat. Itu disunnahkan. Maka surah Al-Baqarah yang panjang sampai 286 ayat ini, Rasulullah SAW itu berikan julukan dengan sinamul Quran. Sinam itu artinya kalau bahasa Indonesianya itu punuk onta. Nah, kalau onta itu kan ada apanya? Ada punuknya. Nah, punuknya itu sinam. Maka surah Al-Baqarah itu diumpamakan seperti punuk onta. Maksudnya apa? Surah yang terpanjang dan surah yang paling banyak berbicara tentang keimanan, berbicara umat-umat terdahulu, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam, berbicara tentang kemasyarakatan, baik itu hubungan suami istri, tentang perceraian, pernikahan, ya kan? Itu dibahas di dalam surah Al-Baqarah, termasuk persoalan muamalat, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Maka menurut para ahli tafsir, wa fi suratil Baqarah alfu amrin wa alfu nahyin, sampai diumpamakan seperti itu karena banyaknya itu jumlah ayat, bahwa surah Al-Baqarah itu mengandung 1000 perintah dan 1000 larangan. Jadi ungkapan pujian ini terhadap surah Al-Baqarah karena begitu panjangnya ini surah, jumlah ayatnya, dan karena begitu sempurna ya mencakup persoalan akidah, ibadah dan muamalah. Nah, ketika Allah katakan di awal surah Al-Baqarah itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya sebagai apa? Informasi dari Allah bahwa tidak boleh ada satu kata pun yang bukan dari Al-Quran masuk ke dalam Al-Quran. Tuh. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim itu dikatakan sebagai faslis suar, pemisah antara satu surat dan surat lainnya dalam setiap awal surat kecuali surah Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada ayat suci Al-Quran. Itu kita bisa lihat di dalam surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada apa? Ayat suci Al-Quranul Karim. Meskipun di setiap awal surah itu sebagai fasal atau pemisah. Bahkan di dalam surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah itu tidak termaktub ataupun tertulis kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah ingin memberikan i'lan ataupun informasi juga bahwa Allah itu
memiliki dua sifat yang selalu beriringan, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kita meyakini Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah Al-Fatihah, maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di ayat ketiga Allah katakan, diulang lagi tuh, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan juga Maha Rahim. Rahman berarti Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Berarti kita orang yang beriman ini senantiasa mendapatkan apa? Rahmannya Allah dan Rahimnya Allah. Rahman itu terkait dengan persoalan duniawiyah, dan itu diberikan kepada al-mu'minina wal kafirin. Orang mukmin, orang kafir dapat rahman Allah. Ammar rahim, adapun rahim itu sifatun khassa lil mu'minina, sifat khusus Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang apa? Beriman. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu saja sebagai pembuka barokah dalam kehidupan kita. Bila Al-Quran diawali dengan basmalah, maka ketika kita makan, minum, melakukan aktivitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kita tidak awali dengan baca apa? Basmalah. Maka Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah sebagai bagian daripada ayat dari Al-Fatihah, kemudian Allah ulang dalam setiap surah-surah yang lainnya kecuali surah Al-Baqarah, dan itu surah At-Taubah, selain surah At-Taubah, dan itu berfungsi sebagai fasal pemisah. Maka di awal Baqarah ini pun Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai iklan, informasi bahwa tidak boleh ada satu ayat pun yang masuk ke dalam Al-Quran selain ayat Quran. Meskipun begini Pak, ternyata setelah diteliti ya, ada beberapa memang, nah ini yang dijadikan orang-orang yang membenci Al-Quran, bahwa ada beberapa kata yang diserap dari bahasa-bahasa lain. Ada bahasa Turki, bahkan ada bahasa bangsa lain. Maka di situ para ahli tafsir menjelaskan bahwa kalimat-kalimat tersebut yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci Al-Quran, katanya ada kalimat-kalimat ataupun kosakata, perbendaraan kata itu yang bukan berasal dari bahasa Arab, tapi dari bahasa-bahasa lain. Itu dijawab oleh para ahli tafsir bahwa sebelum kemunculan bahasa tersebut, kalimat tersebut yang digunakan oleh bangsa tertentu, itu semuanya sudah berbahasa Arab, dan Al-Quran itu lebih dahulu munculnya dari bahasa-bahasa tersebut. Ya. Makanya Allah buka itu dengan ayat pertama Alif Lam Mim. Itu sebenarnya ayat menurut Al-Imam Zamakhsyari itu di dalam
tafsir Al-Kasyafnya itu beliau mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengulang huruf-huruf potongan ini ya, alif lam mim shad, apalagi alif lam ra kaf ha ya ain shad, termasuk yasin. Ini menurut beliau tujuannya adalah untuk mematahkan orang-orang yang membenci Al-Quran dengan menuduh bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi kalamur Rasul, omongan Rasulullah. Ataupun tuduhan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini adalah hasil jiplakan-jiplakan yang diambil dari Taurat dan Injil kemudian dimasukkan ke situ. Makanya Allah awali surah Al-Baqarah ini dengan 3 huruf. Bukan satu kata. Kalau satu kata itu masjid, nah itu satu kata. Masjidun, satu kata. Terdiri dari beberapa huruf. Masjidun berarti mim, sim, jim, dal. Tapi alif lam mim ini tidak dikatakan kosakata, tapi huruf. Makanya tidak ada maknanya. Kalau dikaitkan dengan ilmu nahwu, itu para ahli tafsir mengatakan alif lam mim ini la mahalla lahu minal i'rab. Enggak ada jabatan katanya. Meskipun para ahli tafsir berusaha, ini alif lam mim belakangnya ma apa mi apa mu, itu ada juga yang membahas. Tapi umumnya misalnya di dalam tafsir Jalalain gitu kan, yang akrab dengan kita itu, ketika menafsirkan alif lam mim itu wallahu a'lam bi muradih, Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Dan Rasulullah SAW semasa hidupnya itu tidak menafsirkan ini, Pak. Tidak menjelaskan apa sih maksudnya alif lam mim. Itu tidak ada di dalam hadis. Dan tidak ada sahabat yang bertanya-tanya, ya Rasulullah itu maksudnya alif lam mim apa? Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu ketika beriman itu sudah total, imannya sangat sempurna, mendahulukan keimanan daripada akal. Kalau zaman sekarang akal dulu ditaruh, iman di belakang. Makanya nggak bertanya. Karena ketika kita beriman itu tidak harus semuanya masuk akal, ya kan? Tidak semuanya harus masuk akal. Ketika Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa itu harus beriman kepada yang ghaib dulu, ya kan? Itu ditaruh sifat pertama orang yang bertakwa. Jadi sifat yang pertama orang yang bertakwa itu bukan wa yuqimunas shalah atau wa mimma razaqnahum yunfiqun, tapi Allah dahulukan alladzina yu'minuna bil ghaib dulu. Yang dinamakan ghaib itu kan berarti maghaba ya, min uyunina, yang tidak terlihat dengan kasat mata kita. Makanya ada alamul ghaib wa alamus syahadah. Alam ghaib tidak terlihat, alam syahadah terlihat seperti ini.
Orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ghaib itu al jannah, surga, an-nar, neraka, azab kubur, ada kursi Allah, ada arsy Allah, ada yaumal mahsyar, ada al-mizan, ada al-hisab, ada jembatan Shiratal Mustaqim. Itu nggak kelihatan semuanya, ya kan? Maka para sahabat nggak perlu bertanya, keimanan lebih didahulukan daripada apa? Akal. Dan itu sudah teruji ketika Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ya, ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Itu sahabat Nabi nggak bertanya lagi, sudah sami'na wa ata'na wa amanna, kami dengar, kami taat, kami beriman, nggak perlu mikir. Makanya ketika Allah katakan alif lam mim, itu sebenarnya untuk mematahkan tuduhan-tuduhan ini. Termasuk orang Arab. Orang Arab itu sampai terkaget-kaget, itu apa maksudnya alif lam mim itu apa? Dan ini mereka yakini ini bukan kalamul bashar, ini bukan omongan orang. Mereka jago bahasa Arab, Pak. Ini bukan kalamul bashar, tapi kalamullah. Karena dia nggak bisa bikin potongan-potongan kata. Alif lam mim itu kan potongan huruf jadi satu kata yang tidak ada maknanya. Dan itu alif lam mim, kata alif lam mim di tengah orang-orang Arab baru didengar sepanjang hidupnya. Wah, ini ajib banget gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka dengan ayat pertama alif lam mim itu sebagai talmihan lil musyrikin. Itu untuk menarik perhatian orang-orang musyrikin. Meskipun di dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan, Pak, dijelaskan, tapi bukan penafsiran yang sebenarnya. Mereka hanya berusaha mengambil makna dari alif lam mim itu. Oh, alif lam mim itu singkatannya, kalau alif itu atau hamzah itu adalah Allah. Jadi alif lam mim, hamzah, bukan alif ya. Alif lam mim. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu, dalam nahu, ilmu nahu itu namanya hamzah. Alif lam mim. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Makanya cari dah itu di dalam Al-Quran, di awal kata tidak ada alif, yang ada hamzah. Hamzah menerima harokat di depan, di tengah, di akhir. Kalau alif di awal tidak menerima harokat, dia menerimanya di mana? Di tengah dan di akhir. Hamzah di situ Allah. Lamnya itu latif. Latif itu artinya apa? Maha lembut. Mimnya apa? Majid. Majid itu apa? Maha mulia. Yang kemudian dijelaskan menurut ulama tafsir, oh mungkin maksudnya itu, gitu loh. Tapi apa seperti itu? Ya tidak. Makanya para ahli tafsir kebanyakan wallahu a'lam bimuradih, nggak tahu maksudnya apa. Ada juga yang menjelaskan maksud daripada alif lam mim itu, yang pertama adalah alaullah. Alaullah itu artinya nikmat-nikmat Allah. Yang kedua lamnya itu sama, yaitu lutfullah, kelembutan Allah. Sedangkan mim itu mulkullah, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alif lam mim ini menunjukkan bukan satu kata tapi potongan huruf. Itu dikaitkan dengan hadis Nabi.
La taqulu alif lam mim, janganlah engkau katakan alif lam mim itu satu kata. Tapi alif lam mim itu terdiri dari beberapa huruf, alif dan lam mim. Maka siapa yang baca Al-Qur'an satu huruf saja, falahu asyrah, dia dapetin 10. Itu kehebatan kita baca Quran, Pak. Masya Allah. Kita tiap hari baca Quran, Pak. Bener nggak? Sholat baca Quran nggak? Sholat baca Quran. Al-Fatihah apa? Quran. Ya tapi saya tiap hari mak jarang banget tuh buka Quran. Tapi ente sholat nggak? Alhamdulillah sholat. Sholat baca Quran nggak? Baca Quran. Kalau habis sholat kita sunnahnya baca apa? Ayat yang dibaca ayat kursi kan? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, lanjut ayat kursi, lanjut lagi ke ayat 284, 285, 286 surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati ba'da maghrib. Itu Quran bukan? Quran. Kita baca Quran satu huruf 10. Sampai kita itu kalau berdoa itu iktibas. Iktibas itu artinya, nah itu bahasa ilmu balaghah. Iktibas itu maksudnya adalah mengambil doa-doa dari Al-Quran. Doa-doa dari apa? Lalu kita jadikan apa? Doa. Makanya ada itu buku ya Pak, kumpulan-kumpulan doa dari apa? Dari Al-Quran. Jadi Robbana semuanya. Kalau doa makanya yang capan dari, kalau Allahumma dulu ya, terus nanti Robbana dulu, jangan diacak-acak Pak. Ini kadang-kadang kita berdoa ngacak, ntar dari Allahumma ke Robbana balik lagi ke Allahumma, itu nggak bagus. Kalau menurut Allah mah bagus-bagus saja. Kita ini yang dengerin kurang apa? Kurang bagus. Dan jangan panjang-panjang kalau lagi doa jamaah. Ya. Kalau lagi doa berjamaah jangan panjang-panjang. Pendek banget juga jangan. Masa tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin terus Robbana atina kan gitu. Sedang aja. Jangan terlalu panjang. Kecuali sendiri. Maka itulah salah satu keindahan Al-Quran. Awal surah Al-Baqarah itu yang Allah katakan zalikal kitab, itu kitab ya. Padahal ini kitab ya kan, itu tujuannya betapa dahsyatnya dan agungnya kitab suci Al-Quran. Menurut Allah sendiri bilang enggak ini kitab, tapi itu kitab. Dan kitab itu kalau bahasa Indonesianya itu, nah, orang Kristen bilangnya Alkitab. Maksudnya kan Injil, ya Injil. Kalau kita kan Alkitab di sini maksudnya apa? Al-Quran. Alkitab itu sendiri artinya mengumpulkan. Maksudnya gimana? Bahwa Al-Quran itu adalah mengumpulkan seluruh solusi-solusi persoalan hidup manusia, baik urusan apa? Dunia maupun akhirat. Makanya dibilang Alkitab. Kita orang yang beriman nggak pernah ragu dengan satu ayat pun Al-Quran, nggak pernah ragu. Tapi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang non-muslim, mereka ragu terhadap Al-Quran. Bahkan sampai hari ini pun, detik ini pun, orang-orang non-muslim itu ya masih ragu terhadap apa? Al-Quran. Tapi kita bagi orang beriman itu, mengapa mereka ragu? Karena di ayat 6 dan 7 itu surah Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir itu sendiri artinya menutup. Gitu. Jadi kalau misalnya orang kafir dikatakan marah, dikatakan kafir,
Kafir itu kalimat yang indah dari Allah. Ya kan gitu. Kalau ucapan dari manusia kadang lebih jahat. Brengsek, bajingan, itu dari manusia ya. Tapi kata Allah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi hatinya. Menutupi apanya? Kupingnya. Menutupi apa lagi? Matanya. Menutupi kebenaran. Kenapa? Karena mereka sombong. Ini dari Allah, Al-Quran. Dzalikal kitab itu dari Al-Quran. Tapi karena mereka sombong, ya kan, udah nggak mau menerima. Kayak kita, udah ada buktinya masih kagak percaya juga, masih ngeyel juga. Ya itulah yang Allah katakan. Karena sudah tertutup. Ini dikasih nasihat, dikasih bukti, kagak percaya juga. Makanya Allah mengingatkan Rasulullah, kamu ingin semua ini semeka beriman, kan gitu ya. Mengingatkan Ustadz, mau semua sekampung se-RT ini orangnya soleh-soleh, ya nggak bisa. Karena kata Allah, wa ma alaina illal balag wa alaina lisa. Manusia itu juga nyampein, sedangkan Allah urusannya. Makanya itu di ayat 7-nya Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ghishawah itu penutup. Dia nutup itu matanya, kupingnya, ya, hatinya, karena kesombongan. Orang kalau sombong, Pak, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain, itu sombong. Makanya kita kalau habis sholat baca doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Karena hati manusia selalu berubah-ubah. Kadang iman kita naik, kadang apa? Turun. Kadang rajin, kadang malas. Dan yang paling kita takutkan, na'udzubillah min zalik, itu hati berubah pada saat mau meninggal dunia, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.